Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Qawaidut Tasawuf lil Imam Ahmad Zarruq Al-Fasi rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, ila qawlihi al-qaidatul tsaniyata asyarah. Kita masuk pembahasan kaidah yang ke-12. Di sini dikatakan qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, ila qawlihi syarafus syai'i imma an yakuna bi dzatihi fayatajarradu talabuhu li dzatihi. Syarafus syai'i, kemuliaan sesuatu. Imma yakuna bidzatihi, terkadang karena zatnya, karena esensi dan zatnya. Fayatajarradu talabuhu, maka ia dicari murni karena lidzatihi, karena tujuan mendapatkan zat itu sendiri, zat sesuatu tersebut. Jadi kemuliaan sesuatu terkadang kembali ke zatnya satu, atau ke bendanya lah, kalau memang itu benda misalnya. Wa imma ayyakuna limanfaatihi, terkadang kembali atau dicari karena manfaatnya. Fayutlabu min haitsu yutawassalu minha ilaiha bihi, maka ia dicari dalam rangka karena dia bisa menyampaikan pada manfaat tersebut. Seperti uang misalkan. Uang itu dicari bukan karena zatnya, bukan karena bendanya. Bendanya kan hanya kertas atau uang logam atau logam, tapi yang dicari adalah manfaat dari uang tersebut. Tapi ada beberapa benda yang dicari karena bendanya, karena zatnya. Seperti misalkan kita perlu nasi, maka beras atau yang kemudian dimasak menjadi nasi, maka itu dicari karena zatnya. Wa imma ayyakuna limuta'alliqihi, terkadang ia dicari karena berkaitan dengan sesuatu yang lain. Fayakunul fa'idatu fil uslah bimuta'allaqi, maka fungsi atau manfaat mencari sesuatu yang seperti itu untuk menyampaikan pada muta'allaqnya, pada apa yang dikaiti atau digantungi oleh sesuatu tersebut. Jadi ada tiga. Ada sesuatu yang dicari karena zatnya, karena bendanya, kalau memang benda. Ada sesuatu dicari karena manfaatnya, tapi ada sesuatu dicari karena ia berkaitan dengan sesuatu yang lain. Famin thamma qilah, maka dikatakan ilmun bila amalin wasilatun bila ghayatin. Ilmu tanpa diamalkan itu hanyalah wasilah, perantara, bila ghayah, tanpa nyampe tujuan. Orang punya ilmu tapi kemudian tidak diamalkan, maka perlu disadari bahwa ilmu itu hanya wasilah, tujuannya adalah diamalkan.
Wa amalun bila ilmin jinayatun. Beramal tanpa didasari ilmu itu adalah sebuah kriminal, sebuah kejahatan. Wal ilmu bihi ta'ala afdalul ulumi. Ilmu mengenal Allah itu adalah paling afdalnya ilmu. Li'annahu ajallul ulumi. Karena itu adalah ilmu yang paling agung. Wa ilmun yuradu lidzatihi afdaluh. Ilmu yang dicari karena datnya itu lebih afdal. Likauni khasiyatihi fi datihi. Karena keistimewaan ilmu tersebut ada di zatnya. Ka ilmil haibati wal unsi. Seperti ilmu haibah, ilmu merasakan wibawa Allah, merasakan keagungan Allah, wal unsi, dan merasakan ketenangan di sisi Allah, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Ini termasuk ilmu yang dicari lidati. Ilmu haibah atau ilmu unsi, ilmu tentang menyadari keagungan Allah dan merasakan ketenangan, kenyamanan di sisi Allah, ini termasuk ilmu yang dicari karena adatnya, dan itu ada di dalam ilmu tasawuf. Faman lam yadhhar lahu natijatu ilmihi fi amalih fa ilmuhu alaihi la lahu. Barang siapa yang hasil dari ilmunya itu tidak tampak dalam amalnya, maka ilmuhu alaih, ilmunya itu menjadi petaka bagi dirinya. Lalahu, bukan memberi manfaat. Jadi ilmu yang tidak menghasilkan amal itu bisa alaihi lalahu. Ini keunikan bahasa Arab. Ada alaihi, ada lahu. Kalau alaihi itu bisa mencelakai, mudorot bagi pemiliknya. Kalau lahu itu memberi manfaat. Jadi ilmu yang tidak menghasilkan amal itu alaihi, berbahaya bagi pemiliknya, lalahu, dan tidak memberi manfaat. Wa rubbama syahida bi khurujihi minhu in kana ilmuhu masyrutan bi amalihi. Barangkali kenyataan ini bisa mengeluarkan dirinya dari ahli ilmu bila ilmu tersebut masyrutan bi amali, memiliki syarat diamalkan. Ilmu tasawuf termasuk masyrut bil amal, ilmu yang disyaratkan harus diamalkan. Ketika seseorang hanya mendalami ilmu tasawuf tapi tidak diamalkan, maka orang tersebut rubbama syahida bi khurujihi, bisa jadi dia terlempar keluar dari barisan ahli tasawuf, karena ilmu tasawuf masyrutun bil amal. Ilmu tasawuf itu amali. Walau fi babi kamalihi, meskipun mengamalkan ilmu tersebut termasuk min babil kamal, termasuk penyempurna saja umpamanya. Mengetahui itu sudah keistimewaan. Adapun kemudian diamalkan, maka ini menjadi kesempurnaan. Meskipun demikian, kata musannif. Nah, yang perlu ditegaskan di sini di kaidah yang ke-12 ini, bahwa ilmu tasawuf itu maksudun lidati, dicari
dan dipelajari karena adatnya. Al-Qaidatu Salisata Asyarah. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-13. Kata musannif, ahliyatus syai'i taqdi biluzumi badrihi liman ta'ahhala lahu. Keahlian sesuatu menuntut agar sesuatu tersebut diajarkan, dibelanjakan bagi orang yang memiliki bakat dan keahlian dalam hal tersebut. Maksudnya di sini bahwa setiap sesuatu ini ada ahli dan ada bakatnya sendiri-sendiri. Nah, jika menemukan murid yang berbakat dalam ilmu tasawuf umpamanya, maka taqdi biluzumi badlihi, hendaknya dia diajari tasawuf secara benar-benar. Ini maksudnya. Ada murid ahli atau memiliki bakat dalam ilmu alat, nahwu, sorof, ajari dia. Badlihi, harus diajari. Idh yuqaddiru haqqa qadrihi wa yada'uhu fi mahalli. Karena kalau memang sudah muncul ahliyahnya, muncul keahliannya, muncul bakat-bakatnya, maka dia nanti akan menghargai ilmu tersebut dan meletakkan di tempatnya. Wa man laysa bi ahlin faqad yudayyi'uhu wa huwal ghalib. Adapun yang tidak memiliki bakat, maka yang terjadi adalah qad yudayyi'uhu, terkadang dia akan menyia-nyiakan saja. Wa huwal ghalib, dan ini yang terjadi lumrahnya yang terjadi begitu. Jadi setiap thalib ini memiliki bakat sendiri-sendiri. Ada yang bakat ilmu sejarah, ada yang bakat ilmu tafsir, ada yang bakat ilmu fikih, ada yang ahliyah di dalam ilmu tasawuf. Nah, masing-masing itu diarahkan ke sana. Karena nanti jika dia benar-benar diajari sesuai ahliyahnya, sesuai bakat dan minatnya, maka nanti dia yuqaddiruhu haqqa qadri, akan menghargai ilmu tersebut, wa yadha'uhu fi mahalli, dan meletakkan pada tempatnya. Jika tidak, maka yang terjadi adalah yudayyi'uhu, menyia-nyiakannya. Au yakunu hamilan lahu ala talabi nau'ihi wa huwa nadir. Tapi terkadang juga meskipun tidak muncul minat dan bakat di seorang santri atau seorang talib, mahasiswa, tapi terkadang ketika diterangkan itu bisa memancing dia, membawa dia ke dalam ilmu tersebut. Wa huwa nadir. Tapi kata musannif itu jarang. Nah, apa fungsi membahas kaidah ini? Katanya wa min thamma, dari sana ikhtalafas sufiyatu fi badli ilmihim li ghairi ahli. Kaum sufi berbeda pendapat apakah boleh mengajarkan ke ilmu tasawuf kepada bukan ahlinya. Karena tadi kan, bila ada minat, bila ada bakat, maka sebuah ilmu akan dihargai. Sebaliknya, sebuah ilmu akan disia-siakan. Maka di sini terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara kaum sufi. Famin qailin, ada yang berpendapat la yubzalu illa li ahlihi, tidak boleh diajarkan ilmu tasawuf kecuali kepada
ahli tasawuf, kecuali kepada orang yang memiliki minat dan bakat kepada ilmu tasawuf. Wa huwa madhhabus Tsauri wa ghairuhu. Ini adalah madhab Imam Tsauri dan yang lainnya. Termasuk di dalamnya Al-Hasanul Basri. Saya sudah menyinggung di pertemuan sebelumnya bahwa Hasan Al-Basri itu kalau mengajar ilmu tasawuf, dia menutup pintu dan hanya memasukkan beberapa orang. Ada Farqat As-Subhi, ada Malik bin Dinar dan yang lainnya. Nah, mazhab yang lain, mazhab siapa? Wa min qail. Ada mazhab yang lain, yubzalu li ahlihi wa li ghairi ahlihi. Hendaknya diajarkan ilmu tasawuf baik bagi ahli tasawuf ataupun bukan ahli tasawuf. Apa alasannya? Wal ilmu ahma janiban min ayyasila ila ghairi ahli. Karena ilmu itu memiliki sifat defensif. Dia bisa menjaga dirinya dari orang-orang yang memang tidak ahli, yang memang tidak punya bakat dan minat. Artinya hukum alam nanti akan menyeleksi sendiri. Nah, ilmu itu ahma katanya, bisa menjaga dirinya dari orang-orang yang ghairi ahli. Ini mazhabnya siapa? Wa huwa mazhabul Junaid rahimahullah. Ini adalah mazhabnya Imam Al-Junaid rahimahullah. Seperti saya singgung, Imam Al-Junaid adalah orang pertama yang mengajarkan tasawuf di Masjid Al-Mansur di Baghdad. Secara umum, di depan publik. Sebelumnya nggak ada tasawuf itu diajarkan di hadapan publik. Rahimahullah. Idkilah, karena Imam Al-Junaid idkilalahu. Imam Al-Junaid pernah ditanya perihal ini. Kam tunadi 'ala Allah baina yadayil 'ammah. Berapa orang yang kamu ajak ke jalan Allah di antara orang-orang awam? Beliau menjawabnya sangat ilmiah. Beliau mengatakan, lakinni unadi 'alal 'ammah baina yadayillah. Saya tidak menghitung berapa orang, tapi saya mengajak orang-orang mari mendekat ke Allah. Unadi 'alal 'ammah. Jadi orang awam diajak bersama-sama di hadapan Allah. Maksudnya apa di sini? Bahwa Imam Al-Junaid tidak merasa dirinya bisa mengajak orang ke jalan Allah. Dia hanya mengajak orang, mari sama-sama di depan pintu Allah. Intaha. Yakni annahu yadhkuru lahum ma yurudduhum ilaih. Yang dimaksud Imam Al-Junaid adalah yudzakiru lahum. Imam Al-Junaid mengingatkan mereka agar mereka kembali kepada ilahi, kepada Allah. Fatattadihul hujjatu liqaumin wa taqumu ala akharin. Maka masing-masing punya hujjah, punya alasan. Wal haqqu, dan yang benar kata Imam Zarruq, ikhtilaful hukmi bi ikhtilafin nusabi wal anwa'i. Perbedaan hukum ini bergantung kepada perbedaan nisbah, perbedaan penyandaran dan juga macam-macamnya. Atau kalau di ilmu fikih itu al-hukmu manutun bil illah. Hukum itu sesuai dengan ilatnya atau mengikuti ilatnya. Kalau mengikuti alasan-alasannya. Kalau alasannya masih ada, maka sebuah hukum masih ada. Tapi kalau alasannya sudah berubah, maka sebuah hukum bisa berubah. Mungkin di zaman Imam Al-Hasanul Basri, kalau tasawuf ini diajarkan secara publik, di hadapan massa, itu akan membuat fitnah. Sementara Imam Al-Junaid mengajarkan tasawuf kepada orang awam dalam kondisi yang sudah berbeda. Imam Al-Hasanul Basri itu di zaman tabi'in, Imam Al-Junaid sudah masuk di abad ketiga. Jadi sudah jauh masanya, hampir 100 atau bahkan 200 tahun lebih dari Imam Al-Hasanul Basri.
Dan mungkin bahasa-bahasa yang dipakai oleh Imam Al-Junaid ini lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang awam, dan akhirnya ilmu tasawuf menjadi lebih mudah dicerna dan dipahami serta menjadi ilmu yang independen. Kiranya cukup demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.